Kita dorong saja, saya bilang DPP-nya. Oh boleh juga tuh. Ini kan wakil gubernur Pak. Bisa juga kayak gitu. Yang penting dengan syarat ini kan baru beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Banten Podcast, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sehat itu penting untuk membahas dan mengikuti diskusi yang paling menarik bersama Wakil Rakyat. Sudah hadir Bang Dede Rohana Putra. Beliau Sekretaris Komisi 5 DPRD Banten, Wakil Ketua Fraksi dari Partai Amanat Nasional. Apa kabar Bang Dede? Alhamdulillah baik, sehat. Kita masa Banten Podcast ya. Ini kelihatannya membahas sesuatu yang paling serius ini. Serius dalam minggu ini. Jadi Karena tagline dari apa namanya berita menarik. menyangkut angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja, kemudian juga berkaitan dengan pendidikan loh Bang. Betul. Karena Kemudian ada kaitannya dia. kenapa disebut pengangguran? Karena mungkin motivasi untuk menjadi pengusaha juga kurang. Betul. Apalagi kemudian viral di minggu ini ada statement Kadis Betul. Naker yang mengatakan akan hengkang 3 perusahaan besar sehingga membuat resah masyarakat terutama tenaga kerja di 3 perusahaan itu. Bang Dede, saya ingin tahu pandangan Komisi 5. Mengapa persoalan pengangguran begitu rumit, begitu sulit, dan menjadi sebuah persoalan yang seakan-akan tampil di publik, dipahami menjadi masalah yang tersendiri. Tidak selesai juga. Gimana Bang? Ya, baik. Pertama memang unik pengangguran itu karena seperti kita ketahui Banten itu penganggurannya ketiga di Indonesia. Kenapa bukan daerah-daerah yang maksudnya daerah-daerah yang jauh dari ibu kota, daerah-daerah yang tidak ada industrinya? Banten kan berbatasan dengan ibu kota, ribuan pabrik ada, tapi penganggurannya ketiga. Makanya kenapa unik gitu kan? Nomor 1 Bang? Nomor 1 kalau tidak salah Jawa Barat, kedua itu DKI. saya agak lupa ya. Yang ketiga kita Provinsi Banten. Nah, Provinsi Banten itu ketiga. Terus di Provinsi Banten sendiri kalau kita kupas, pengangguran tertinggi ada di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang kan industrinya banyak, bahkan industri padat karya kayak Nikomas, 52.000 sampai 60.000 karyawan, satu pabrik. Yang pengangguran kedua Cilegon, kota industri. Kenapa? Mohon maaf, bukan Pandeglang, bukan Lebak gitu yang industrinya sedikit. Nah, ini makanya agak menarik memang isu Pengangguran ini banyak dari strata pendidikan apa Bang? Memang hasil dari data itu pengangguran itu memang banyak yang penyumbang pengangguran terbesar memang lulusan SMK. SMK. Yang paling banyak SMK. Baru Berapa persen Bang? Angka pastinya saya kurang begitu tahu ya, cuman angka pengangguran tertinggi itu salah satu penyumbang tertinggi adalah SMK. Dan ini juga jadi problem. Kenapa SMK misalnya kita coba tingkatkan jaringan link and match-nya supaya matching juga kebutuhan industri ya. Pelulusan SMK itu sesuai dengan kebutuhan industri. Ya, kita minta kepada Dinas Pendidikan maupun dengan kementerian supaya SMK itu jurusannya kan ibarat makanan mah SMK itu adonan. Ya, bagaimana supaya diadon supaya produknya itu sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan sampai misalnya di sini industri petrochemical, di sini malah banyak SMK perhotelan. Kan nggak nyambung misalnya. Nah, harusnya kalau wilayah-wilayah wisata galakan industri perhotelan. Bukannya kita juga daerah wisata yang mumpuni Bang? Ya itu sudah ada. Jadi beberapa misalnya kayak wilayah Pandeglang, di sana ada SMK wisata, udah bagus tuh. Cuman memang bagaimana supaya lulusan tuh bisa sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan sampai misalnya lulusan pariwisata, tapi ternyata tidak dipakai sama Abang hotel. yakin persoalan utamanya adalah link and match tadi? Kalau menurut saya ini kan kita berbicara baru bercerita tadi bagaimana kok pengangguran unik ya, unik dari kenapa ke wilayah kita yang berdekatan dengan DKI Jakarta, kenapa wilayah kita yang industri gitu kan, bukan berbicara bagaimana penyebabnya sebenarnya. Nah, kalau berbicara penyebabnya salah satunya itu. Tapi memang data dari Dinas Pendidikan setiap tahun di Banten itu 150.000 angkatan kerja baru lulusan SMA, SMK dan perguruan tinggi setahun. 150 ribuan. Berarti harus ada
lapangan pekerja tiap tahun harus 150.000. Kalau misalnya tahun ini cuma kebuka 100, masih surplus 50.000, itu akan nambah terus tiap tahun, jadi bukan berkurang malah tinggi. Nah, maka untuk itu salah satunya adalah bagaimana tadi pendidikan kita harus sesuai dengan kebutuhan industri. Kedua, harus dilatih tadi masyarakat kita itu motivasi jadi pengusahanya harus ditingkatkan, karena harus kita akui bahwa jumlah UMKM atau pengusaha di Provinsi Banten masih rendah. Bang, ya, kalau harus memilih, ini dominasi kesalahannya di mana? Pihak industri, kurikulum pendidikan, atau kebijakan pemerintah yang tidak responsif? Kalau menurut saya memang masalah pengangguran tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Artinya memang butuh stakeholder yang harus ada sinergi. Nah, sekarang misalnya tenaga kerjanya terampil, bagus, tapi investasinya nggak ada. Siapa yang mau pakai tenaga kerja kita? Pertanyaannya kemudian ditambahkan dari 3 pihak ini. Oke. Mana yang paling tidak sinergis? Ya, tentu saya kira pemerintah. Kita sebagai pemerintah, sebagai pelayan, tentu kita harus ada di garda terdepan yang harus disalahkan. Pemerintah harus paling garda terdepan yang harus disalahkan. Dan kita tidak bisa memanage, tidak bisa mengelola industri, pelaku usaha dan lain sebagainya. Bang Dede izin. Kalau yang dianggap tidak sinergis, paling tidak sinergis adalah pemerintah. Evaluasi Bang Dede, persoalan apa yang terjadi? Ya, tadi pertama misalnya evaluasinya bagaimana kita mensinergikan kebutuhan industri. Pangsa pasar industri itu apa di sini? Maka SMK-nya itu kita cetak kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan yang industri yang ada di wilayah tersebut. Itu pertama. Kedua, sinergi, harus ada komunikasi. Harusnya pemerintah itu dinas terkait di Snaker misalnya koordinasi dengan dinas penanaman modal. Sinergi dia koordinasi juga dengan dinas perindustrian. Ya, nanti ke depan tahun ini ada industri apa yang mau datang ke Banten? Oke, kalau dia hari ini masuk investasi, berapa tahun lagi dia bisa produksi? Oke, kita menyiapkan tenaga kerjanya kapan? Jangan sampai hari ini sudah dibanyakin, ternyata kebutuhannya 10 tahun lagi. Atau telat. Nah, kebutuhannya tahun depan, kitanya belum persiapan. Besok dia ngerekrut karyawan, nggak ada karyawan, malah rekrut dari orang lain, dari luar wilayah. Persoalan pemerintah belum mampu mengidentifikasi persoalan terhadap penyerapan tenaga kerja. Itu sudah. Abang setuju? Bisa dikatakan ya, karena mereka ya sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan, tapi memang telat gitu loh. Jadi harusnya kalau ini bisa dilakukan 10 tahun yang lalu, ini harusnya bisa lebih baik gitu. Misalnya kayak di Banten, wilayah saya lah Dapil Cilegon. Misalnya wilayah Dapil Cilegon itu level manajer misalnya, itu bukan orang Cilegon. Karena waktu 10-20 tahun yang lalu masyarakat Cilegon nggak siap. Nah, tapi hari ini sudah mulai tuh, karena sudah ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Sebagai wakil rakyat, ya, apa yang sudah Abang lakukan untuk mengontrol persoalan ini di... Oke, pertama terkait dengan tenaga kerjaan. Kita sudah minta ke dinas terkait, dinas tenaga kerja khususnya, bagaimana membuka job fair. Nah, walaupun tahun pandemi nih, tahun ini kita sudah dorong sampai beberapa job fair, harus lebih dari 5, khususnya wilayah-wilayah Tangerang, ya wilayah-wilayah padat industri. Itu pertama. Kita dorong bagaimana supaya akses masyarakat terhadap lowongan pekerjaan harus terbuka lebar. Jangan sampai seperti kemarin di Kompas, mau masuk kerja misalnya harus bayar 20 juta, 30 juta. Karena akses tertutup, terus masyarakat kan nggak punya akses, akhirnya bayar calo. Itu pertama. Kedua, kita juga dorong, bukan hanya dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja kita dorong memberikan pelatihan. Seluruh dinas mitra Komisi 5 saya kasih dorong supaya kasih program pelatihan. Supaya masyarakat mentalnya bukan hanya ada kerja, tapi dia bisa UMKM, dia bisa usaha, dia bisa berkarir, bisa berkarya. Itu serius. Masuk kerja bulan lalu kita viral kan, gara-gara ada postingan di Facebook apa di mana gitu. Ya Allah, berikanlah hamba uang berapa puluh juta gitu, saya lupa tuh, untuk supaya bisa kerja di salah satu pabrik ya. Dan sudah terverifikasi. Waktu itu kita datengin, kita panggil juga forum pimpinan kecamatan ya, kita panggil pihak desa untuk nyari solusi. Jangan sampai ini terjadi lagi. Walaupun sebenarnya fenomena ini memang dari tahun-tahun yang lalu sering rame gitu. Dan manajemen pihak perusahaan tersebut mengetahui itu ibarat bau kentut. Jadi ada baunya susah dibuktikan. Tapi ada uang masuk ke... Kalau ke manajemen nggak ada. Ke manajemen nggak ada.
Kalau ke perorangan oknum mungkin ya, tapi kan susah diidentifikasi. Ketika ditanya juga ngasihnya ke siapa, ke pihak luar, akhirnya mungkin nyambung juga masuk ke dalam. Itu memang oknum-oknum sebenarnya. Kalau di perusahaannya nggak ada. Cuman memang secara resmi perusahaan nggak ada, tapi oknum-oknum kan susah kita batasin. Nah ini makanya kita harus minimalisir, jangan sampai kejadian ini terulang. Dan mungkin kejadian ini seperti fenomena gunung es, mungkin yang muncul 1-2 doang, mungkin di bawah itu banyak juga. Ini jadi problem di kita. Nah, makanya kita coba perbaiki. Rekomendasi apa lagi yang Abang berikan ke pihak eksekutif? Ke pihak eksekutif kita selain tadi misalnya membuat job fair ya, kita juga minta proaktif. Pemerintah itu khususnya di Snaker proaktif ke industri-industri untuk dia kan punya kewajiban lapor ke dinas tenaga kerja ketika ada lowongan. Cuma ada problem. Memang beberapa perusahaan yang domisili di salah satu kota kabupaten kewajiban lapornya ke kabupaten kota, kecuali industri yang ada di 2 kabupaten. Baru tuh lapor ke provinsi. Nah, Bang, ada target yang diberikan kepada eksekutif untuk menyelesaikan persoalan ini dalam periode waktu tertentu. Kalau enggak, Abang sebagai wakil rakyat minta silakan mundur. Kita selalu minta itu. Jadi memang atau kalau nggak berhasil menekan, Abang yang bilang, saya sebagai wakil rakyat akan mundur. Sekarang kan kita bukan berbicara mundur atau nggak mundur ya. Iya, bukan berbicara mundur. Yang penting bagaimana kita konsisten ya kepada kewajiban kita bahwa pengangguran yang ada di Banten tuh harus turun. Nah, hari ini turun 0,89%. Nah, ini juga sama Pak Pejo kan dianggap sebagai prestasi ya. Walaupun kami sebagai anggota dewan belum puas gitu. Karena turunnya pengangguran yang ada di Banten hari ini 0,89% bukan memang semata-mata peran pemerintah, walaupun ada, tapi memang karena efek sudah melonggarnya pandemi. Ketika pandemi kan mulai pengurangan. Sekarang sudah mulai baik, mereka tarik lagi. Ada dampak nggak pengangguran terhadap aspek kehidupan lain seperti tingkat kriminalitas, tingkat kebahagiaan, tingkat kesehatan, semuanya. Abang punya datanya tentang itu semua? Ya, jadi kan seperti kemarin bahwa masyarakat Banten adalah masyarakat yang tidak bahagia. Salah satunya kan karena nyulit nyari kerjaan, susah ya. Kalau orang sudah tidak berpenghasilan, maka bagaimana dia bisa menyekolahkan anaknya? Ya kan, bagaimana dia bisa memperbaiki kesehatannya, sedangkan yang ditanggung pemerintah BPJS yang ditanggung pemerintah kan sedikit, sisanya kan harus masyarakat yang bekerja kan. Ini lari ke tingkat kriminalitas. Misalnya kita lihat data kriminalitas hari ini, kalau lihat di media-media hampir tiap hari orang mencuri motor ya. Mungkin karena nyari duit itu susah. Makanya ke depan kita minta bagaimana penekanan ini jangan sampai di angka 8%. Pengangguran tuh harusnya bisa ditekan sampai 5%. Tapi memang harus kerja keras semua pihak. Gitu. Abang lihat pemerintah belum kerja keras saat ini? Saya kira memang belum. Ini harus kita akuin, pemerintah itu belum maksimal. Termasuk legislatif Kita nggak boleh lempar bola hanya ke eksekutif. Kita juga sebenarnya bagian dari pemerintah, maka harus kerja keras ya. Makanya saya sampaikan kemarin itu, kenapa misalnya pengangguran tinggi? Karena nggak ada investasi. Kenapa nggak mau investasi misalnya? Harus kita kalau cari. Itu dianggap kesalahan pemerintah, legislatif dan eksekutif. Ya. Bersediakah Abang dipotong tunjangannya? Oh iya, kalau memang situ sesuai dengan aturan nggak ada masalah kita, ya. Toh selama ini yang kita terima juga kan kita kasihkan ke masyarakat kan seperti itu. Bang. Nah, Bang, ya. Kita lupa membahas statement Kadisnaker yang kemarin mengatakan ada 3 perusahaan besar yang hengkang. Apa dampaknya, Bang? Itu 3 perusahaan itu perusahaan besar-besar loh, karyawannya bisa 50.000, 25.000, 20.000 ya. Itu pengangguran di kota Cilegon tuh hari ini 25.000. Jadi satu pabrik hengkang itu bisa nutupin pengangguran yang di kota Cilegon. Dampaknya apa? Kalau selain meresahkan, tentu akan berdampak buruk. Kita akan kehilangan tenaga kerja banyak. Mungkin bisa 50.000, 70.000. Dan maka kemarin kita diskusi juga, kenapa mereka bisa hengkang? Banyak faktor. Mulai dari misalnya yang paling menonjol adalah upah yang tinggi di Banten. Pengusaha kan wajar pasti akan nyari untung. Ketika fixed cost-nya tinggi, dia akan nyari yang lebih murah lagi kan gitu. Tapi selain itu banyak juga faktor yang lain. Jadi pernyataan Kadisnaker itu hoax. Ada benarnya, tapi dibilang hoax enggak. Tapi memang ada benarnya. Ada beberapa industri bahkan bukan hanya tahun ini. Artinya 3 pabrik besar itu akan hengkang benar. Kalau hengkang belum. Tapi dia membuka cabang, ya. Kalau hengkang belum.
Mungkin dia pelan-pelan ya, dia buka cabang di sana operasional, di sini mungkin lama-lama berkurang gitu ya, tapi hari ini tidak hengkang. Tapi di sana mereka buka cabang, di sana sudah mau mulai tahapan operasional ya. Kalau buka cabang itu artinya mengurangi tenaga kerja yang ada di sini. Informasi yang sekarang belum mengurangi. Mungkin dia terikat dengan kontrak dan lain sebagainya. Ada konsekuensi akan mengurangi karena ada pembukaan cabang baru. Logika berpikir ya, kalau misalnya permintaan tidak bertambah, pasti akan kurang di sini. Kecuali misalnya ada kontrak tambahan dia. Apakah kontrak dia misalnya nambah di pasarnya, di supplier di distributornya, baru dia tingkatkan bikin pabrik yang baru. Tapi kalau nggak ada pasti jangka panjangnya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jangan sampai buat resah masyarakat Banten kan? Nah, satu persoalan lagi. Bagaimana Abang melihat nasib honorer, terutama guru? Honorer itu pada hari ini kan memang tidak boleh merekrut honorer baru. Tapi honorer yang lama-lama sudah ada, termasuk pada guru yang sudah ada. Jumlahnya berapa Bang di Banten ya? Banyak sekali. Ada sekitar honorer itu ada 9 ribuan, banyak sekali. Sekarang kan sudah ada program P3K walaupun bertahap. P3K itu karena memang anggarannya juga bertahap, terus itu kan kewenangan dari pemerintah pusat juga. Jadi memang belum dibuka tahun ini kalau nggak salah 500. Tahun depan kita dorong sekitar untuk provinsi ya. Tahun depan kita dorong 1.700-an. Tahun kemarin 1.500 agak banyak tahun kemarin. Tahun ini dikit. Tahun depan kita dorong lagi. Kemarin kita sudah koordinasi juga, kita panggil bagaimana supaya honorer itu khususnya guru yang ada di Provinsi Banten kita dorong lebih banyak lagi. Mereka sudah UMR belum sih Bang? Nah, itu problemnya. Nah, saya sering diskusi, kemarin juga saya diskusi. Saya bilang, pemerintah itu harusnya fair. Ketika kita menekan kepada pihak swasta harus bayar UMR, tapi tenaga kerja yang ada berkaitan dengan pemerintah nggak ada pada bayar UMR. Kenapa nggak dianggap sebuah pelanggaran, Bang? Nah itu, makanya saya bilang harusnya fair. Kalau gitu saya bilang, supaya pihak industri nggak hengkang, karena jauh-jauh pindah nyari UMR baru, UMK tinggi, yang rendah misalnya pindah ke sana, udah kenapa bisa nggak Banten misalnya kepada industri padat karya yang lebih mengedepankan tenaga kerja yang bermultiplier efek dengan kerjaannya diperbolehkan bayar UMR misalnya. Nah ini ada beda nih UMR sama UMK. Menurut Abang ini pelanggaran sedang, berat? Ya karena pemerintah yang punya regulasi, pemerintah yang melanggar kan. Walaupun kita dalam setiap rapat, dalam setiap anggaran kita sampaikan anggarannya berapa, hitung harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya anggaran yang nggak cukup, kurangin jumlah orangnya. Cuma karena regulasinya yang ada di daerah seperti itu, jadi agak jelimet memang terkait dengan termasuk honorer. Pelanggaran berat atau sedang? Harusnya sih ini karena UMK itu kan undang-undang. Kalau tidak bayar UMK kan bisa pidana. Iya. Nah, jadi berat harusnya. Kenapa, termasuk Bang? wartawan juga kemungkinan nggak pernah bayar UMR ini, nggak bayar UMK ini. Bang, kenapa nggak Abang pidanakan? Kenapa? Pemerintah? Harusnya yang mempidanakan tuh korban. Harusnya korban yang tidak dibayar UMK lapor ke Disnaker, kita advokasi. Bukannya para honorer sudah beraudiensi dan meminta? Harusnya gitu. Jadi harusnya yang mereka dibayarkan jadi korban. Kalau kita kan nggak bisa. Harusnya jadi korban. Sama industri juga, kalau ada industri karyawan dibayar UMR, dibayar di bawah UMR, tapi dia tidak melaporkan, dia ikhlas, dia misalnya tidak bersengketa, ya pemerintah bisa apa? Kalau para honorer ini kemudian bersatu bergabung meminta komisi Abang untuk mempidanakan pemerintah, Abang mau? Yang mempidanakan harus mereka. Harus mereka. Iya dong, harus mereka buat laporan. Ya kita dorong. Masa kita yang mempidanakan, kita kan bukan lembaga bukan lembaga hukum ya, tapi ketika mereka melapor kita siapkan. Kita siap dukung gitu. Bahkan setiap rapat-rapat ya kita dorong bagaimana supaya anggaran itu diperbaiki. Cuman yang lebih detailnya tentu BKD yang tahu kenapa mereka dibayar sekian, kenapa regulasi dan lain sebagainya. Kita kan tidak sampai ke bagian dasar regulasi untuk membayar mereka tuh. Tapi secara Jadi prinsip harus mereka yang mempidanakan. harus, jangan jadi korban. Bang siap bayar pengacaranya, fasilitasi mereka? Mereka itu punya banyak anggaran, tinggal kita dorong aja gitu. Ya, kita dorong aja. Oke, Bang. Nah, kembali ke persoalan pengangguran, Bang. Ya. Apa yang Abang lihat dari strategi yang akan dilakukan oleh eksekutif dan legislatif untuk menangani persoalan ini ke depan? Pertama, saya lihat ada komitmen di gubernur ya beserta jajarannya, mereka ingin mempermudah investasi. Selain mempermudah investasi, memang mereka juga jemput investasi. Karena tanpa ada investasi, tanpa ada industri, bagaimana
kan kalau mengandalkan UMK semua kan juga nggak bisa ya. Jadi memang harus ada keramahan terhadap investasi. Bahkan kemarin saya mengusulkan, bagaimana kalau daerah-daerah yang penganggurannya tinggi kasih karpet biru dengan karpet merah ke investor. Apa contohnya misalnya? Soalnya Bang, kalau karpet merah kan partai lain. Oh, gitu. Maksud saya kalau karpet merah biasa, ini karpet biru. Iya, Apa Bang. karpet birunya? Kasih insentif Setuju, Bang. dari daerah. Pabrik yang misalnya ramah lingkungan, pabrik yang merekrut tenaga kerja banyak dengan jumlah tertentu, kasih insentif, dikasih gratis PBB-nya, dikasih gratis pajak pertengahan jalannya, apalagi kewenangan provinsi. Kasih, kalau ada kewenangan provinsi, kasih juga gratis. Yang penting syaratnya dia ramah lingkungan, dia memberdayakan masyarakat, merekrut karyawan yang banyak misalnya. Kan nggak apa-apa kita kehilangan potensi pajak, tapi banyak karya masyarakat Banten bisa bekerja. Nah, ini kita coba dorong. Mungkin lagi dikaji sama pihak eksekutif tuh ya, memungkinkan nggak Tapi ide-ide dua seperti kali kita punya persoalan dalam investasi yang masuk loh Bang. Hmm. Kasus pada Rincang, Ya, kemudian di perbatasan Sadasari dulu. Cadasari Ya, juga mendapat penolakan masyarakat yang begitu. Betul. Nah, itu juga jadi problem sebenarnya. Kita itu butuh industri, butuh investasi, butuh investor, tapi ketika datang kita nggak siap. Di Padarinsang itu Bang, sebetulnya ada geothermal. kita ini butuh investasi atau pemimpin yang struggle? Ya, tentu pertama adalah pemimpin kuncinya. Ketika pemimpin itu punya visi ya, tadi punya misalnya selain punya visi dia punya gagasan yang Sedikit kuat, nyimpang, kepemimpinan yang kuat, Sedikit ya dia nyimpang. mendatangkan investor Sedikit gitu. nyimpang, Bang. Dari PAN ada nggak calon gubernur yang bisa dimajukan untuk memenuhi harapan masyarakat? Saya lihat nih kalau Kali boleh bisa kalau Abang sebut. kalau boleh jujur nih ya, kita memang di internal karena menjelang pilkada bersama setelah pemilu kan langsung pilkada ya. Kita memang ada kader internal sama kader eksternal ya. Kita punya kader internal nih yang dimana lantang menyuarakan aspirasi masyarakat, bahkan tidak segan-segan dia marahin menteri ya, yaitu Bang Yandri Susanto. Kita juga dorong, kita gadang-gadang supaya dia mau mencalonkan gubernur Bang ya, Yandri. Bang Yandri. Ya, dia kan lihat videonya viral dia, berapa kali dia Menteri Agama dia coba perjuangkan aspirasi masyarakat ya. Ini- Ada Bang Yandri itu salah Bang, satu. kameramen kita ngefans berat sama Bang Yandri. Cocok itu kalau gitu. Itu salah satunya. Tapi kita juga sebenarnya punya eksternal. Kita lihat ya bahwa hari ini Pak PJ ini walaupun dia PJ, dia punya itikat baik membangun masyarakat Banten. Saya sudah sounding nih ke DPP. Bang, maksudnya gimana? Pak PJ mau mencalonkan diri? Enggak, saya bilang ke DPP, saya bilang ini Pak PJ kayaknya bagus nih. Kalau selama 1 tahun ini bagus, kita dorong gitu. Jadi Abang melirik Pak PJ menjadi Pak PJ dengan syarat saya bilang Pak PJ. calon yang akan dimajukan oleh PAN. Saya bilang ke DPP kalau Pak PJ ini kinerjanya bagus dalam 1 tahun, sebelum pemilu kelihatan kinerjanya bagus, kita dorong saja, saya bilang DPP-nya. Oh boleh juga tuh. Dan menjadikan wakil gubernur Pak. Bisa juga kayak gitu. Yang penting dengan syarat ini kan baru beberapa bulan, belum 1 tahun ya. Kita lihat nanti sebelum pemilu. Kalau sampai sebelum pemilu kinerjanya bagus ya, boleh juga kita usung nih. Nah, Dari melihat, PAN. kinerjanya bagus saat ini. Saat hari ini saya lihat ada komitmen, walaupun memang tadi menyelesaikan problem-problem di Banten tidak semudah membalikan telapak tangan, dan tentu harus ada sinergi dengan pemerintah kabupaten kota. Kan nggak mungkin kita bisa kerja sendiri kan. Nah ini saya lihat, Bang. tapi ada itikat baiknya dan kelihatan komitmennya. Kayaknya sahabat Banten Podcast setuju nih. Kalau kita minta komitmen sama Bang Dede, Siap. jangan menjadi partai yang kemudian diborong oleh partai lain. Oh iya, tentu. Setuju, Bang? Setuju. Itu komitmen kita. PAN akan berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat supaya masyarakat itu banyak pilihan. Nanti calon-calon gubernur itu, calon kepala daerah itu, biar masyarakat banyak pilihan. Jangan tadi main borong-borong satu gerbong atau satu tiket. Jadi, nggak boleh, harus lebih calon dari tiket. PAN, Bang Yandri, Bang Yandri. sebagai Gubernur. calon gubernur Ya, Banten, betul. Wakilnya Pak Al Muktabar. Kira-kira rekomendasinya itu. Kalau Pak Al Muktabar ini PJ ini kinerjanya bagus, saya yang pertama kali yang akan merekomendasikan ke DPP. Tapi walaupun saya sudah sounding ke DPP ya. Dan DPP nerima. Dia bilang, "Oh, bagus gak dia?"
Saya bilang selama ini komitmennya bagus, tinggal hasilnya seperti apa saya bilang. Kan masih panjang waktunya kan gitu. Kalau Pak PJ kan saya omongin nggak mau dia. Wah saya mah katanya PNS saya mah nggak mau katanya. Persyaratan kinerja yang dimaksud oleh Bang Dede itu peningkatan kinerja untuk menyelesaikan persoalan pengangguran. Betul, salah satunya pengangguran. Kita juga minta pendidikan. Kemarin saya minta, Pak ini pendidikan ini masih problem saya bilang. Kita itu baru bisa menggratiskan pendidikan di tingkat SMA, SMAN. Swastanya gimana? Terus gimana idenya? Harusnya swasta juga kita bilang kita bantu dong. Yang penting kan masyarakat Banten sekolah di manapun dia gratis. Jangan pendidikan itu gratis tapi sampai SMA tapi di sekolahan negeri. Kalau di kesana swasta gimana? Bang, benar gitu. Sekolah gratis. Gratis sampai SMA. Masa sih, Bang? Benar. Saya juga dengar. Berarti nggak punya anak sekolah berarti? Enggak, saya dengar ya gratis sih SPP. Tapi kan buku tetap bayar, ya, seragam bayar. Ya, kalau itu memang karena yang dipakai sama beliau ya, yang dipakai sama anak-anak. Kegiatan ekskul bayar. Nah, itu yang dipakai sama anak-anak, fasilitas yang lain memang nggak kita gratiskan. Kenapa nggak disebut spesifik? Sekolah SPP gratis. Kalau sebut gratis kan seakan-akan gratis semua, Bang. Ini penipuan bukan? Enggak juga ya. Jadi memang kayak orang misalnya ya, ketika misalnya ngasih hadiah gratis ternyata masih ada pajaknya misalnya. Jadi mirip kayak di pedagang, Bang. Ya, tulis ada syarat dan ketentuan berlaku. 5.000. Tapi begitu disamperin, ya, yang 5.000 yang itu kecil, yang musuh. Enggak, memang sebenarnya sih kalau kita evaluasi ya, pendidikan gratis itu sebenarnya saya setuju. Tapi harusnya gratis itu tidak buat semua orang. Kalau buat orang mampu harusnya jangan gratis harusnya. Cuman bagaimana polanya kan kita belum bisa ngebentuk nih. Polanya kalau kayak gitu nanti ada pilih kasih atau seperti apa gitu. Karena akhirnya sekarang pendidikan gratis pun jadi problem. Tadi misalnya pendidikan gratis ternyata di sekolah-sekolah yang bagus, dia kelas seragamnya beda dengan sekolah-sekolah yang mohon maaf grade-nya lebih rendah. Ini kan jadi problem juga. Tidak punya pola tuh tidak punya visi nih. Ini kan karena pendidikan walaupun kewenangan SMA ya, kewenangan provinsi ya gitu. Tapi kan memang sampai ke kementerian kan pola kabupaten kota semua disamaratakan. Anggaran itu disamaratakan misalnya harus 20% kan, jadi harus disamain semua ya. Dana BOS misalnya dari pusat anggarannya sekian, semua sama kan, nggak boleh beda-beda. Nah, cuman memang bagaimana misalnya ke depan misalnya bagi masyarakat yang tidak mampu seragamnya kita gratiskan. Apalagi yang perlu digratiskan, bukunya digratiskan misalnya buat orang yang tidak mampu. Harusnya sih kalau bagi saya nih, pendidikan itu boleh gratis, saya setuju gratis, tapi buat orang yang nggak mampu. Kalau buat orang mampu harusnya bayar dong, membantu dong gitu. Namanya kan negara mensubsidi orang yang tidak mampu, disubsidi sama orang mampu, seperti itu. Apa ada anak yang sekolah di SMP SMA? Belum, baru SMP saya, kelas 1. Di negeri? Di swasta. Oh, swasta. Oke. Di swasta SD. Kira di negeri, Bang. Kalau di negeri kan pertanyaannya, Abang gratis nggak anak? Saya nggak di negeri buat masyarakat saja. Bang, pertanyaan terakhir. Saya ingin Abang ada nasihat untuk para penganggur. Nggak usah malu disebut penganggur. Ya. Apa, Bang? Saya buat masyarakat Banten dimanapun berada nih ya, pengangguran itu tidak selesai bukan hanya di negara miskin, bukan hanya di negara berkembang, bahkan di negara maju sekalipun pengangguran tuh ada. Maka solusinya adalah masyarakat Banten yang sekarang nganggur, kalau kalian ingin kerja harus memiliki kemampuan. Ikutlah pelatihan-pelatihan. Kita di BLKI yang provinsi, BLKI yang punya kementerian ya, termasuk BLKI kabupaten kota juga ada ya. Atau kita melatih dengan soft skill. Itu pertama. Kedua adalah opsinya adalah wirausaha. Saya kaget. Hari ini saya lihat kemarin di beberapa media ya, orang umur 20 tahun, umur 22 tahun, punya rumah mewah, punya mobil mewah. Bukan penipuan, tapi dia bisa usaha bagaimana usaha di era digital. Dia jualan parfum sehari laku 3.000. Kan kelihatan di aplikasi itu berapa yang terjual gitu. Sehari satu item. Saya punya toko. Toko saya itu ukurannya 10 kali 12, gede banget tuh. Sekitar 2 sampai 3 ruko. Kalau ngandelin orang yang datang ke toko, paling juga sehari berapa muatnya? Paling mungkin 100 udah paling rame kalau datang ke toko. Tapi kalau dia jualan di media online, bukan hanya 100, 1.000 pun dia tampung. Orang tinggal klik doang, nggak perlu datang. Nah, saya kira peluang market digital itu sangat terbuka buat anak-anak kreatif yang punya keahlian. Saya kira bisa mengembangkan bakat di situ. Atau
belajar dari Bang Dede untuk menjadi politisi sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Sudah hadir sama-sama. di studio Ya. kita.